Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsu ma kunta wa bi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Amma ba'd. Para ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah Allah karuniakan kita barokahnya yang turun dari langit berupa hujan, sehingga dengan hujan itu banyak kehidupan yang akan tumbuh, banyak kehidupan yang semula layu menjadi segar kembali. Maka itu adalah sebuah keberkahan, dan mudah-mudahan rintik-rintik hujan yang mengenai kita juga sekaligus sebagai obat bagi kita, karena semua itu adalah berkah dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita juga bersyukur kepada Allah atas kesempatan, atas kesehatan, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, tempat di mana kita banyak memuji Allah, membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah teguhkan kita, mudah-mudahan Allah sabarkan kita, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita, sehingga nanti bila Allah kehendaki kita menghadapnya, kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in, itba'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Karena beliau adalah orang yang paling mulia, maka yang ditinggalkan juga mulia. Beliau tinggalkan kita perintah-perintahnya melalui sunnah-sunnahnya, hadis-hadisnya. Maka tentu bagi kita sebagai umatnya untuk tetap sikoh, untuk tetap teguh, untuk tetap sabar menjalankan perintah-perintah beliau, ajaran-ajaran beliau, dan tauladan-tauladan yang sudah dicontohkan oleh beliau. Sehingga dengan itu nanti di akhirat kita termasuk dari umatnya yang mendapatkan syafaat beliau nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali kajian sore hari ini hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Rasulullah bersabda, barang siapa yang senang dengan kebaikan yang dia lakukan dan merasa sedih, merasa risau dengan keburukan yang dia lakukan, ketahuilah bahwa dia adalah seorang mukmin. Sekali lagi, saya demen gawe kebagusan, saya demen melakukan kebaikan-kebaikan, geger ya, dan sedih, risau ketika dia melakukan keburukan-keburukan, maka dia adalah seorang yang beriman kepada Allah. Hadis riwayat Hakim. Para ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya hadis yang sederhana ini maknanya sangat luar biasa. Manakala kita cinta dengan kebaikan, manakala kita senang melaksanakan kebaikan, maka kita adalah seorang yang beriman kepada Allah. Dan balasan orang beriman adalah surga. Dan apabila kita tidak senang melakukan keburukan yang sudah kita lakukan, sengaja ataupun tidak sengaja kita lakukan, kita juga disebut sebagai seorang yang beriman, dan pahalanya adalah surga. Karena satu-satunya yang bisa membuat kita lupa melaksanakan kebaikan, susah untuk melaksanakan kebaikan, tidak bisa melaksanakan kebaikan, adalah kemaksiatan. Karena apa? Dalam riwayat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan,
ada di dalam diri kita segumpal daging, yaitu hati, yang apabila kita melakukan sebuah kemungkaran, kalau kita melakukan sebuah kejahatan dan kemaksiatan, maka satu titik hitam yang akan menempel di hati kita. Semakin banyak kita melakukan kemaksiatan, semakin luwih lakuang kejelekan, maka hati kita akan tertutup. Ya, maka tidak usah mencari-cari alasan kenapa sih dia jahat, kenapa sih dia buruk, gitu kan. Kenapa kok saya tidak senang melaksanakan kebaikan? Jawabannya itu karena kita sering melakukan kemaksiatan, sering kita melanggar aturan-aturan Allah, sering kita mengkhianati perintah-perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka nasihat firman Allah Subhanahu Wa Taala, Innal hasanah yuzhibna syayyi'at. Ya kan? Sebanding dengan hadis Rasulullah SAW yang tadi kita bacakan, ya kan? Ittaqillah haitsuma kunta watbi'is sayyatal hasanatamhuha. Artinya ada peluang, ya kan? Bagaimana agar kita tidak senantiasa melakukan kejahatan? Bagaimana cara kita agar senantiasa hati kita mulai terbuka, mulai siap melakukan kebaikan? Syaratnya adalah melakukan kebaikan. Karena apa? Allah sampaikan tadi, innal hasanah yuzhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghilangkan kejahatan. Ya. Watbi'is sayyiatal hasanatamhuha. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, iringi setiap perbuatan jahat dengan kebaikan. Ya. Minimal biar hati tidak tertutup seutuhnya dengan noda hitam tadi. Paling tidak hati kita ada putihnya. Karena selama ada putihnya, maka kesempatan bertaubat kepada Allah terbuka lebar. Berbicara keluarga, berbicara posisi. Ibu-ibu posisinya sangat luar biasa. Keberadaan wanita di dalam rumah tangga itu menyeimbangkan. Ya, keberadaan wanita di tengah-tengah keluarga, keberadaan istri di tengah keluarga, itu faktor utama menimbulkan ketentraman. Ya kan? Harusnya para ibu, ya kan, para istri, ya kan, harus mengetahui bahwa keberadaan dia sangat penting dalam keutuhan keluarga. Karena perempuan-perempuan bisa mendatangkan ketentraman. Itulah kenapa, ya kan, salah satu tujuan pernikahan itu litaskunu ilaiha, menimbulkan ketentraman. Siapa yang membuat tentram? Istri, ibu-ibu. Ya kan? Maka karena dengan dasar itulah maka seorang ibu dituntut, ya kan, dituntut untuk menjadi salehah dalam keluarganya. Dituntut untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik. Dituntut untuk menjadi pribadi-pribadi yang bagus. Karena apa? Di dalam keluarga si palang luik tugasna. Para istrilah yang memiliki tugas yang sangat luar biasa dalam rumah tangga. Ya, tugas seorang wanita salehah bukan hanya sekedar mengandung anak kemudian membiarkannya. Enggak. Ya, tugas seorang istri yang salehah adalah sekaligus mendidik anak-anaknya. Ya, itu. Ya. Maka itulah kenapa baginda sallallahu alaihi wasallam, ya kan, nggak segan-segan mengeluarkan hadisnya, innal jannah tahta aqdamil ummahat. Sesungguhnya sorga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Luar biasa. Kenapa? Karena tanggung jawab seorang ibu yang sangat luar biasa. Dia bisa membuat anaknya menjadi baik, sekaligus juga bisa membuat anaknya menjadi jahat. Ya. Yang paling sering bersama anak-anak adalah istri, adalah ibunya. Yang sering membersamai anak dalam setiap waktunya adalah para bunda, para ummahat. Yang mengerti perkembangan anak dari bayi bahkan sebelum dia lahir adalah ibunya. Yang paling mengerti cara menenangkan anak di rumah adalah ibunya.
Maka itu juga disampaikan oleh Atiyah Al-Abrasi dalam buku pendidikan Tarbiyah wa Ta'lim, dikatakan innal madrasatal ula al-um. Sesungguhnya sekolah pertama itu adalah ibu. Ya kan? Maka sekarang harus kita berpikir semuanya, ibu ini harus istimewa. Ya, seorang ibu itu harus istimewa. Seorang istri juga istimewa. Kadang-kadang keberadaan istri itu mempengaruhi ketakwaan suami. Ya kan? Keberadaan istri juga berposisi penting untuk dasar pondasi ketakwaan anak-anak kita. Ya. Maka dalam Islam kedudukan seorang istri, Masya Allah, ya kan? Sampai-sampai Rasulullah SAW sampaikan kalau sudah seorang perempuan itu sholat tepat waktu, kemudian melaksanakan tugas-tugasnya, dan dia berbakti kepada suaminya, maka dia boleh memilih masuk ke surga lewat pintu mana saja yang dia maui. Luar biasa. Tapi yang harus dipikirkan adalah bagaimana cara mencapai derajat itu. Bagaimana cara kita mencapai derajat agar kita bisa masuk ke pintu surga dari mana saja yang kita mau. Bagaimana kita menjadikan diri kita surga bagi anak-anak kita. Bagaimana caranya itu? Tentu ada cara-caranya. Maka dalam Islam dikenal ada namanya izzah dan iffah. Seorang muslimah harus memiliki izzah. Seorang muslimah harus memiliki iffah. Apa itu izzah? Izzah itu kemuliaan. Ya, seorang wanita muslimah, istri-istri muslimah, istri-istri salehah itu harus memiliki kemuliaan-kemuliaan, kemuliaan akhlak, kemuliaan lisan, kemuliaan tindakan, kemuliaan perbuatan, kemuliaan dalam segala halnya. Itu dia. Maka luar biasa. Coba lihat dalam sejarah, ya kan, dalam kisah berapa wanita yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Asiyah istri Fir'aun, ya kan. Ada Masitah, ya kan, seorang pembantu, ya kan. Ada Maryam, ya kan, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ada Sayyidah Khadijah, istri pertama Rasulullah SAW, ya kan. Ada Fatimah, ya kan, putri Rasulullah SAW. Ada Nusaybah, ya kan, atau Ummu Amarah. Banyak sekali perempuan-perempuan yang disebut dalam sejarah, ya, menjadi penentu-penentu kemenangan gilang gemilang kaum muslimin. Ya, disebut juga ada ibunya Imam Syafi'i, ya kan, Masya Allah, ya kan. Maka jadilah wanita-wanita istimewa, istri-istri istimewa. Itulah kenapa judul kajian kita itu keluarga bermental surga. Karena apa? Kadang-kadang yang menentukan surga di rumah itu ya keberadaan istri. Ya, ketenangan-ketenangan suami, ya kan, itu juga dari andil istri, ya kan. Itu dia. Sejadi penentu. Bahkan dalam ucapan-ucapan tokoh nasionalis, ya kan, tokoh sosialis dikatakan bahwa perempuan ini tiang negara. Ya, tiang negara. Karena apa? Saking pentingnya. Betapa banyak orang-orang kuat, betapa banyak orang-orang hebat di luaran sana, tapi di hadapan perempuan dia takluk. Ya. Betapa banyak. Maka keberadaan seorang istri sangat luar biasa. Maka seorang perempuan harus menjaga kehormatannya. Seorang perempuan salehah harus menjaga kehormatannya. Jangan biarkan dirinya rendah. Jangan biarkan dirinya hina, ya kan. Semua harusnya sebagaimana kata baginda sallallahu alaihi wasallam, aurat bagi perempuan itu adalah muka, dan yang boleh kelihatan adalah muka dan telapak tangan. Maka jangan biarkan yang lain itu dinikmati oleh orang lain. Deku ite mesi luwe, ya kan. Selo doang, ya kan. Selo doang memamerkan tubuh, memamerkan aurat, selo ite mesi, ya kan. Masya Allah. Ya kan. Ada saja Masya Allah berusaha, ya kan,
tutup apa yang tidak boleh dilihat, ya kan. Jangan umbar apa yang tidak boleh dilihat. Ya. Karena ingat, istri-istri atau perempuan sangat dimuliakan dalam Islam, ya kan? Dari harta saja para perempuan dimuliakan. Ya, kalau seorang istri memiliki harta nggak perlu dibagi. Tapi ketika laki-laki, ya kan, laki-laki memiliki harta, maka dia harus bagi. Bagi kepada istrinya, bagi kepada anaknya, bagi kepada saudara perempuannya, bagi kepada ibunya. Tuh, mendengar nine, pul untuk dirinya. Ya kan? Banyak sekali. Bahkan kemuliaan seorang istri, Masya Allah, ketika dia ridho kepada suaminya yang berangkat kerja, dia mendapatkan pahala suaminya. Ketika sang istri ridho suaminya berangkat ke masjid, dia mendapatkan pahala suaminya. Ya, ketika sang istri ridho kepada suami yang sholat Jumat, dia mendapatkan pahala sholat Jumat suaminya tanpa dia perlu ikut ke sana. Masya Allah. Ya kan? Dalam hadis-hadis pun banyak disampaikan bagaimana kemuliaan-kemuliaan para perempuan yang mereka bebas masuk dalam pintu surga mana saja yang mereka lakukan. Firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 105, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kata Allah, wahai mukmin, peliharalah diri kalian dengan baik. Orang yang sesat tidak akan dapat merugikan kalian jika kalian meragukan kejujuran. Jika kalian sudah mendapatkan hidayah, tidak ada orang sesat pun yang bisa merugikan kalian jika kalian mendapatkan hidayah dari Allah, atau jika masih ada iman dalam hati kalian. Kelak kalian akan kembali kepada Allah, lalu di akhirat kelak Allah akan mengabarkan kepada kalian apa yang telah kalian lakukan di dunia. Jadi para wanita-wanita soleha, ibu-ibu soleha, dan seluruh kaum mukmin, Allah minta untuk menjaga dirinya. Kumbe nampuk tegirang tergoda melakukan kemaksiatan karena kita banyak melakukan kemaksiatan. Kenapa kita sering lupa, suka berdusta? Karena kita sering berdusta. Nggak kita jaga lisan kita, nggak kita jaga pikiran-pikiran kita, nggak kita jaga makanan kita, nggak kita jaga aurat kita, nggak kita jaga semuanya, ya susah. Ya, bagaimana caranya agar kita tidak diganggu oleh siapapun? Kata Allah, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Ya, ketika iman kalian sudah menancap dalam hati kalian, tidak ada orang yang bisa menyesatkan kalian dari jalan Allah. Ya kan? Ya kan? Ya, jadi itu yang perlu kita lakukan, ibu-ibu, ya kan? Kita tahu diri kita yang tahu diri kita. Maka tadi di awal kalimat, awal pembicaraan, saya menyampaikan hadis Nabi dari Al-Hakim, ya kan? Barang siapa yang senang ketika dia melaksanakan kebaikan, maka dia adalah seorang mukmin. Nah, ini kita ngatur diri kita. Mentah demen melakukan kebaikan, selamat kita. Demen kita dengan melakukan kebaikan juga selamat kita. Senang kita mengajak orang berbuat kebaikan, ya, selamat kita. Ya. Allah katakan, ya, dalam hadis Rasulullah SAW tadi, itu tandanya adalah orang yang beriman. Sekaligus kalau kita susah, kita senang gawe kejahatan, nggak suka kita melakukan keburukan-keburukan, bahkan nggak senang kita melihat orang berbuat buruk, masih ada iman kita. Ya. Itulah kenapa dalam ayat juga dikatakan wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Tuh lihat. Walaupun kita melaksanakan amal kebaikan kecil saja, ya kan, maka tetap disebut sebagai sebuah kebaikan. Ya. Sudah limpas sampeang bahwa Allah melihat hamba melaksanakan kebaikan itu akan mendatangkan keridhaan Allah. Ini si tepeta keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, untuk apa kita dengarkan manusia? Yang bisa menyelamatkan kita adalah keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Maka, ya kan, nasihat seorang yang bijak, senantiasalah beristighfar di pasar, beristighfar di kantor, beristighfar
di mana saja kalian berada. Mohon ampun kepada Allah di mana saja kalian berada. Apapun tegawe, usahakan ucapkan istighfar. Mohon ampun kepada Allah karena kita nggak pernah tahu kapan ya permohonan ampun kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak lupa istighfar, jarak sholat, ya kan? Pas dah wudu, pas sebelum tidur, mau melakukan apa? Sempatkan istighfar. Sempatkan mohon ampun kepada Allah. Sempatkan mohon maaf kepada Allah. Ya Allah maafkan hamba. Ya Allah ampunkan hamba. Terus. Karena kita nggak ngerti kapan pengampunan dosa itu dah dapat. Ya kan gitu. Nggak lupa istighfar. Ya kan. Pepu mendatama nang pekan istighfar. Ya kan. Sakit hati dan kita dengan istighfar. Ya mudah-mudahan dengan ucapan istighfar kita membuat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah, ya kan? Itu sudah yang perlu kita lakukan. Itu maka jaga kemuliaan kita sebagai seorang perempuan. Sekaligus jaga kemuliaan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Berdusta bukan ciri orang beriman, maka jangan rendahkan diri kita dengan suka berdusta, ya kan? Ya. Jangan rendahkan kita dengan perbuatan-perbuatan buruk. Itulah namanya iffah. Al-iffah itu adalah menahan diri dari berbuat-buat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Menahan diri dari hal-hal yang enggak disenengin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ingat kita kadang-kadang ini dibimbing untuk celaka dengan dua syahwat saja, ya kan? Syahwat perut dan syahwat kemaluan, ya kan? Syahwat perut itu apa? Tamak, serakah. Ya, dituah milih besu, dituah puas, ya kan? Di otak kita apa yang bisa kita dapat, apa yang bisa kita makan, apa yang bisa, itu saja, ya kan? Kemudian syahwat. Di otak kita hanya berisi bagaimana kita bermaksiat kepada Allah. Ngumbing, kunta, dekat bareng orang yang bukan mahram kita, gitu saja. Ya kan? Begitu saja terus seperti itu. Maka diri, ya kan, jaga perut dan di bawah perut itu, ya kan. Itu, ya kan. Dan ingat syahwat ini, ya kan, diceritakan nafsu itu ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ditaruh di neraka, ya kan. Dia taruh neraka tidak mempan. Tetap dia bilang, siapa kamu, kata Allah. Siapa kamu, kata Allah. Aku adalah aku, katanya, kan. Aku adalah aku. Siapa aku, kata Allah, ya kan. Kamu adalah kamu, aku adalah aku. Terus gitu. Nggak mempan disiksa di neraka yang panasnya seperti itu nafsu. Disuruh bawa ke Zamharira, ya kan. Suatu tempat yang sangat dingin, ya kan. Ya, lebih dahsyat dari panas. Itu ada tempat yang dingin, kalau manusia masuk situ gampang dipecahkan kayak batu gitu, ya, kayak batu, es batu. Nah. Dikembalikan lagi, ditanya kemudian, siapa kamu dan siapa aku? Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Gitu dia, ya kan, ngeyel nafsu ini. Akhirnya dicoba. Coba bawa dia ke sebuah ruangan, jangan kasih makan, jangan kasih minum gitu. Nggak sampai berapa lama dia mengeluh, ya Allah, tobat saya. Artinya bagaimana cara kita mengendalikan nafsu, buat dia lapar, buat dia haus. Bagaimana cara kita membuat nafsu itu lapar? Jangan ikuti kemauan nafsu, ya kan? Itu makanannya, ya kan? Maka makanlah sebelum kenyang, ya kan? Buat dia, atau paling tidak sering-sering berpuasa, menahan diri, ya kan? Itulah kenapa nasihat Rasulullah SAW kepada seorang pria dan wanita yang ingin menikah tapi belum punya uang, misalnya belum mampu untuk menikah, disuruh puasa. Agar apa? Bisa menahan nafsunya. Nah, puasa itu bisa menahan nafsu kita. Yang mendekati semama ada segera ngeruku mana bulan puasa, tahu ya nahan dirinya. Karena apa? Dalam kondisi berpuasa, ya kan? Orang yang mengatakan misalnya rokok, ya sering gitu kan. Kalau dia nggak ngerokok pahit ya lorna. Tapi kalau bulan puasa bisa. Kenapa? Karena puasa, ya kan? Maka rajin-rajinlah berpuasa, ya kan? Ya, dicontohkan dalam Islam puasa yang baik, terbaik itu adalah puasanya Nabi Daud. Sehari berpuasa, sehari berbuka.
Dan puasanya Nabi Muhammad SAW, puasa sunnahnya adalah Senin dan Kamis. Ada juga puasa Ayamul Bid, ya kan? 3 hari di pertengahan bulan. Itu dia, Masya Allah. Jadi mentah susah nahan diri kita melakukan kejahatan, mulai berpikir puasa. Ya, susah kita menahan lisan kita dan menyelak dengan. Sering kita mencela orang, sering kita berdusta. Coba puasa ngomong. Ya, puasa ngomong. Ya kan? Tahan omongan kita. Kalau kita senantiasa kepo gitu istilahnya ya. Mau tahu urusan orang lain, puasa keluar, diam-diam di rumah. Ya kan? Insya Allah, ya kan? Nafsu akan bisa dikendalikan. Ya, nafsu bukan dibuang ya, tapi nafsu kendalikan. Nah, itu dia ibu-ibu, ya kan? Jaga iffah, jaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu, ya kan? Jadi luar biasa, perempuan adalah salah satu pondasi terjadi ketentraman di rumah tangga. Kalau istrinya sudah tidak bisa memberikan kenyamanan, maka ada yang salah dalam agamanya. Ada yang salah dalam muamalahnya, ya kan, kegiatan kesehariannya. Salah dengan adabnya, macam-macam, ya kan. Ya, kalau seorang istri lembut, ya kan, bisa melayani suaminya dengan baik, ya kan, insya Allah suami pun bisa ikut tentram, gitu kan. Karena tugas semua yang paling banyak itu istri, ya kan. Suami coba kasih dia tugas ya, suruh gendong anak aja berat, ya kan. Suruh masak berat, nggak bisa dia. Ya, itulah makanya peluang pahala bagi seorang perempuan itu banyak sekali, ya kan, banyak sekali. Itulah kenapa tanggung jawab laki-laki itu kepada perempuan besar. Bahkan kalau tidak diperhatikan perempuan, tidak diperhatikan istrinya, maka istri bisa membawa suaminya ke neraka. Nah, itu dia. Itulah kenapa dalam hadis Nabi SAW ukurannya adalah kebaikan seorang laki-laki itu tergantung dari baiknya kepada istrinya, ya kan. Degu sinangka kebalak melik seninek dengan dia bagus ya. Ya kan, lihat seninek nemesa aja marah-marah, Masya Allah. Ada yang nggak beres dari agamanya ini, kan. Maka perlu kembali kepada agama. Yang benar itu adalah baik kepada semua orang, tapi lebih baik harus kepada istrinya. Jangan pas berdit barang seninek dengan dia sopan, santun, ya kan. Tapi begitu ketemu sama istrinya, Masya Allah, seolah-olah ketemu musuh, ya kan. Masya Allah, jangan, ya kan. Kebaikan seorang suami tergantung bagaimana kebaikan dia kepada istrinya. Semoga bermanfaat apa yang kita lakukan. Satu poin yang penting tadi, haruslah kita senang ketika melaksanakan kebaikan. Harusnya bahagia melakukan kebaikan, dan susah ketika melaksanakan keburukan, ya. Nggak risau kita. Nah, menara batur tak atau ite, begitu melaksanakan kemaksiatan kok nggak ada rasanya. Wah, hati-hati, ya kan. Jangan-jangan kita sudah kerasukan setan dan kerasukan nafsu syahwat kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.